kalian jual, kami beli. Jawapan PSSI Skakmat AFF. Sekarang nyesal sendiri kan potensi cuan skip. Pak Erick Thohir ini memanglah dia ini tegas, tetapi dia bisa membuat kepercayaan kepada FIFA. Dia bisa kepercayaan FIFA itu diambil oleh FIFA kepada Indonesia ini. Kenapa Malaysia sebagai tuan rumah, kenapa tidak Indonesia? Sedangkan kalau penyelenggaraan di peringkat internasional, contohnya Piala Dunia, Indonesia sudah berpengalaman. Mungkin pemain-pemain Manchester United yang dihantar itu adalah mungkin lapisan kedua ataupun yang ketiga. Namun tidak mengapa, ini merupakan pengalaman ya bagi wakil-wakil tim-tim yang ada di ASEAN ini untuk mencari pengalaman, dan juga ini merupakan perlawanan persahabatan. Drama terkait pertandingan eksibisi ASEAN All-Star kontra Manchester United terus berlanjut. Asosiasi Sepak Bola ASEAN dan FAM Malaysia kini menghadapi kebingungan setelah Indonesia secara resmi menolak untuk mengirimkan pemain inti ke dalam skuad ASEAN All-Star. Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh PSSI yang menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah persiapan timnas Indonesia menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami menghargai inisiatif AFF dan FAM laga besar melawan klub sekelas Manchester United, tetapi fokus kami adalah agenda resmi FIFA. Pemain Indonesia harus dalam kondisi terbaik untuk kualifikasi, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Keputusan Indonesia ini memicu kegelisahan di internal AFF. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan basis supporter terbesar dan banyak pemain bintang yang dinilai layak mengisi skuad ASEAN All-Star. Tanpa kehadiran Indonesia, kekuatan dan daya tarik tim gabungan tersebut dinilai berkurang drastis. Sementara itu, AFF belum memberikan pernyataan resmi mengenai respons atas sikap Indonesia. Namun sejumlah sumber menyebutkan bahwa pihak panitia tengah mempertimbangkan ulang format pertandingan dan komposisi pemain yang akan dibawa melawan tim Setan Merah. Laga ASEAN All-Star versus Manchester United dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025 sebagai bagian dari tur pramusim Manchester di Asia. Meski berstatus laga persahabatan, pertandingan ini dinilai sebagai ajang prestisius dan menjadi sorotan publik luas. Dengan kondisi ini, nasib laga antara ASEAN All-Star melawan Manchester United kini berada di ujung tanduk, dan publik pun bertanya-tanya, apakah laga besar ini akan tetap berlangsung tanpa kekuatan penuh dari Asia Tenggara. Malaysia kecewa lantaran tiket ASEAN All-Star belum terjual habis, dan menyalahkan pemain timnas Indonesia yang tidak ikut berpartisipasi. Pertandingan ini bisa sangat menguntungkan bagi Malaysia. Stadion berkapasitas sebesar 85.500 kursi bisa menampung banyak fans dari berbagai negara Asia Tenggara lain, termasuk dari Indonesia. Namun siapa sangka dengan tak banyaknya pemain bintang timnas Indonesia, ikut memberikan efek samping yang begitu dahsyat. Fans sepak bola Indonesia yang terkenal sangat fanatik, tak banyak yang antusias laga uji coba ini, yang membutuhkan dana besar ini, bahkan tak seramai yang dibicarakan media sosial. Mungkin inilah yang membuat Malaysia sempat membujuk beberapa bintang timnas Indonesia, seperti kapten timnas Indonesia hingga beberapa nama lain. Namun pada akhirnya semua menolak, termasuk Ketua PSSI Erick Thohir demi bisa menjaga kondisi kebugaran pemain inti timnas Indonesia yang akan melakoni 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Yakni melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni. Entah mengapa kini Malaysia seperti ngambek, dan mereka enggan mengakui Indonesia sebagai salah satu tim paling berpengaruh di Asia, padahal ada kisahnya ASEAN All-Stars pernah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Berbagai sorotan yang bikin Malaysia alergi fakta soal timnas Indonesia tanggal 28 Mei mendatang Bukit Jalil akan jadi saksi pertemuan dua dunia. Di satu sisi Manchester United, tim besar yang tengah mencoba bangkit dari keterpurukan.
Di sisi lain, ASEAN All Star sebagai proyek ambisius yang ingin menampilkan wajah terbaik sepak bola Asia Tenggara, dan panitia penyelenggara menunjuk Kim Sang SIK, pelatih yang sukses membawa Vietnam menjuarai Piala AFF, untuk memimpin skuad istimewa ini. Sebanyak 17 pemain sudah diumumkan untuk mendapatkan panggilan dari jumlah pemain Malaysia, Vietnam, dan Thailand menjadi negara dengan penyumbang terbanyak masing-masing 3 pemain. Sementara timnas Indonesia cuma menyumbangkan 2 pemain, dan itu pun pemain muda bukan bintang berpengalaman, yakni Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Inilah yang akhirnya menimbulkan kontroversi karena pemain yang disumbangkan timnas Indonesia bukanlah pemain terbaik, layaknya negara-negara lain. Pihak promotor pun bingung, namun mereka enggak bisa melawan, dan bagi PSSI perwakilan 2 pemain muda saja sudah lebih dari cukup. Sebab mau bagaimanapun selebihnya pemain timnas Indonesia sekarang sedang fokus menatap mimpi yang lebih besar ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya Malaysia sempat merengek meminta izin untuk memanggil Jai Izzes. Pemain yang satu ini tidak hanya menjadi andalan lini belakang timnas Indonesia, tapi juga disebut-sebut sebagai calon kapten ASEAN All Stars. Media Vietnam dan pengamat Malaysia sependapat Jai Izzes adalah sosok pemimpin yang mereka butuhkan, tapi situasi tak sesederhana itu. Pasalnya timnas Indonesia sedang menatap babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lawannya bukan sembarangan, yakni Cina dan Jepang. Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah sejarah yang sedang ditulis Indonesia. Sebagai kapten timnas Indonesia, Jai Izzes tahu di mana prioritasnya dan tahu mengenakan seragam merah putih bukan sekedar tugas tapi panggilan jiwa, dan itu berarti dia wajib melewatkan pertandingan melawan Manchester United yang notabene hanya laga uji coba. Pihak promotor serta AFF mungkin kecewa dan terbukti penonton langsung kehilangan daya tarik utama. Pasalnya Jai Izzes bukan pemain biasa, ia pemimpin, dan seorang pemimpin tak selalu bisa menyenangkan semua pihak. Baik teman-teman, itu beberapa penjelasan video pendapat-pendapat para netizen, para pengamat, bahwa pagelaran ASEAN All Star ini memang sepertinya salah tempat ini. Andai saja di Indonesia, ya kan, bukan di Malaysia, insya Allah kan tidak perlu mengemis-ngemis ke negara lain agar tiketnya terjual, agar supporternya banyak. Andai saja datang di Indonesia, tidak perlu sudah gitu minta ke Thailand, minta ke Vietnam, ya, apalagi juga ke Malaysia. Indonesia saja sudah cukup gitu kan. Cuman memang begini, Pak Erick Thohir, Pak SSI tidak mungkin lah tidak menganalisa, tidak ambil sikap. Persoalannya kan timnas sebentar lagi akan melawan China dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Mungkin juga waktunya tidak tepat ini ya, acara ASEAN All Star. Atau memang seperti Malaysia, seperti Vietnam, ini sengaja memang ingin merusak konsentrasi timnas kita, timnas Indonesia. Karena memang kita itu ya memang sangat luar biasa, insya Allah bisa masuk Piala Dunia. Dan saya yakin mereka itu iri kepada kita gitu loh. Selain itu juga para pemain yang nantinya akan memperkuat ASEAN All Star ini kan banyak pemain-pemain yang biasa-biasa saja, pemain intinya banyak tidak diizinkan oleh klubnya, tidak diizinkan oleh negaranya. Jangankan Indonesia, kalau Indonesia sudah pasti ya tidak mungkin Pak Erick Thohir mengirimkan pemain-pemain intinya. Thailand, ya kan, bahkan ini aneh, sangat aneh. Malaysia sendiri, Dominic Tan dan satu lagi itu siapa? Itu tidak diizinkan oleh klubnya. Gitu loh. Bahkan ini yang terakhir Indonesia, Ferrari, pelatih Persija mengatakan, ya kan, Persija pertandingan resmi Liga 1 itu lebih penting katanya daripada melawan MU. Wow, ini luar biasa ini. Bisa jadi nanti acara ASEAN All Star yang akan didatangi oleh MU ini bisa gagal ini. Ya kan, kalau informasi yang beredar keadaan di ASEAN ini didengar oleh MU, saya yakin nanti MU akan mempertimbangkan bisa hadir ke Malaysia atau tidak. Bisa jadi gagal ini, gitu ya. Yang penting begini teman-teman, kita timnas Indonesia doakan Pak Erick bijak ambil sikap, memang tidak mau sembarangan. Makanya Pak Erick cukup ya mengirimkan 2 pemain, Asnawi Mangkualam dan juga Ferrari. Tapi Pak Erick itu juga tetap mengembalikan kepada klubnya masing-masing, mengizinkan atau tidak kan begitu. Nah artinya gini, kemungkinan besar memang Pak Erick tidak setuju pemain itu dikirim ke ASEAN All Star gitu lah. Tidak penting memang begitu. Oke teman-teman, itu saja cuplikan sedikit yang bisa saya sajikan di video kali ini. Saksikan terus video-video berikutnya, ya informasi timnas Indonesia, informasi ASEAN All Star, mungkin nanti juga informasi-informasi timnas U23 ini nanti. Ya juga sebentar lagi akan bertanding di kualifikasi Piala Asia. Oke, itu saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.